Gimana men, perasaanmu men? Aku lagi ketemu nervous nih. Roundly. Gimana ya? Pengen ketemu tapi kayak deg-degan gitu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin selamat sore atau selamat malam buat teman-teman yang nanti menonton video YouTube ini. Seperti yang teman-teman bisa baca di judulnya, Awisub akhirnya memutuskan untuk berhenti dari dunia perfansupan anime. Nah, untuk penjelasannya kita juga akan menjelaskan secara rinci kenapa sih Awisub pensiun dan apa yang nanti akan dikerjakan oleh Awisub ke depannya. Tapi berhubung ini merupakan video perpisahan, semoga viewsnya naik dan nanti bisa dimonetisasi channel ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya perwakilan dari Awisub, mungkin bisa dibilang sesepuh, mungkin juga sudah ada yang kenal. Nickname saya adalah Genkaku 14. Nama saya Ardi Pratama, mungkin nanti editor bisa menulis Instagram saya di bawah ini supaya banyak yang follow. Mungkin langsung saja ke sejarah singkat dari Awisub. Dulu Awisub itu didirikan tahun 2012. Dulu awalnya cuma iseng-iseng aja ngerjain fairy tale. Dulu saya suka banget sama fairy tale, cuman website yang ngerjain fairy tale itu delay lama banget. Jadi saya nggak bisa nikmatin subtitle Indonesianya. Jadi saya harus download Inggris baru nonton. Terus saya iseng-iseng aja belajar gimana sih caranya membuat subtitle anime. Terus satu episode dulu waktu belajar pertama kali itu, satu episode menghabiskan waktu 4 hari baru jadi, karena dulu nggak tahu sama sekali caranya seperti apa. Tapi sekarang kalau disuruh translate lagi, paling satu episode bisa 1-2 jam kelar. Nah, itu dulu Fairy Tail merupakan proyek pertama Awisub dari tahun 2012. Dulu cuma iseng-iseng aja. Terus 6 bulan ngerjain, ternyata banyak yang kenal akhirnya. Terus kita mulai mendapatkan ide-ide untuk ngerjain anime selain Fairy Tail. Kemudian kita juga akhirnya membuka open recruitment hingga pernah mencapai member translator Awisub itu sampai berjumlah 50 orang. Gila, dulu tuh sampai yang daftar hampir 2000 orang kali yang daftar menjadi translator di Awisub. Nah, dulu tuh namanya belum Awisub sih, itu namanya itu masih Pardanime gitu. Pardanime adalah nama yang menurut saya itu alay, tapi kenapa banyak orang yang anggapnya keren ya? Aku juga agak heran. Kenapa dianggap alay? Karena Pardanime itu sebenarnya adalah, ini saya reveal juga di sini umum perpisahan, karena setelah ini mungkin aman, tidak ada yang mengganggu lagi. Jadi Pardanime itu berasal dari nama saya sendiri, yaitu Ardi Pratama Putra Wardana. Wardananya itu saya ambil terus saya satuin sama anime jadi Wardanime gitu. Tapi malah itu yang bikin orang-orang tuh merasa keren nih ward anime gitu. Dan bacanya itu Wardanime sebenarnya. Terus karena saya menganggap itu alay, terus kemudian makin beranjak tahun kita mulai bekerja sama dengan beberapa sponsor. Ada sponsor game Naruto masuk, sponsor berita masuk, sponsor dulu ada provider internet juga masuk. Akhirnya kita supaya lebih tampil lebih elegan, lebih representatif juga, kita mengubah namanya jadi Awisub. Jadi ceritanya seperti itu. Kenapa namanya Awisub? Karena singkatannya kepanjangan dari Awisub adalah Accelerated Words Subtitle. Jadi itu bukan terinspirasi dari Excel Word, tapi Accelerated Words. Jadi itu dulu yang bikin adalah Mas Kerasakti. Mungkin kalau kamu nonton video ini, saya sangat kangen dengan kamu yang membuat ide dari nama itu. Jadi dia yang dulu ngasih ide kalau nama itu Accelerated Words Subtitle, karena kita dulu ngerjain animenya itu ngebut-ngebutan. Dulu tuh dianggap sama haters itu fast sub, kita nggak mempeduliin kualitas karena jadi itu asal cepet aja. Ya ada benernya sih, dulu emang kita cuma ngejar cepet juga karena supaya lebih dinotis, supaya lebih cepat dikenal sama orang juga. Tapi beranjak waktu kita juga memperdulikan kualitas juga. Sampai akhirnya kita ngerjain karaoke efeknya, ngerjain typesetternya, dan lain-lain. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Kita tuh pernah ngerjain event-event apa aja sih selama
2012 sampai 2021 ini. Nah, event-event yang dikerjakan AWSUP itu kita sering banget bikin gathering di setiap kota-kota besar. Gathering di hari ulang tahun AWSUP yaitu 16 Mei setiap tanggal 16 Mei kita bikin gathering di setiap kota. Dulu yang paling fenomenal itu di Kalimantan Selatan. Shout out buat Nadel dan kawan-kawan yang ada di sana karena berhasil menjaring sampai puluhan ribu orang yang untuk datang ke festival ulang tahun AWSUP. Gokil. Apa itu, acara apa itu, tapi banyak banget yang datang. Kita juga bikin event ulang tahun di Jogja, bikin ulang tahun di Bandung, Jakarta, terus Medan juga pernah, terus Surabaya. Nah, Surabaya ini ada yang gokil. Di Surabaya itu ada yang ngaku-ngaku jadi saya waktu itu. Jadi orang-orang di sana tuh karena tahu ini tuh Gen KK14 yang palsu, jadi cuma dibiarin aja gitu, dikerjain, disuruh cerita di depan, ya gitulah pokoknya, sampai ada yang ngaku-ngaku loh. Agak heran juga sebenarnya. Selain bikin event gathering, kita juga bikin event nonton bareng di mulai tahun 2016 atau 2017 kalau nggak salah, kita mulai bikin event nonton bareng. Dimulai dari event nonton bareng Kimi no Na wa, SEO, terus Tenkinoko, Fairy Tail, Mahoka, Tokyo Ghoul, banyak banget film-film anime yang kita bikin event nonton barengnya, hingga CGV atau bioskop yang kita pakai untuk nonton bareng itu udah kayak jadi rumah kedua, karena kita sering banget bikin acara di sana, terus staff-staff di sana jadi welcome sama kita mau nonton tinggal booking, bayarnya nanti, enak banget, dan pesertanya bisa sampai total itu paling gokil di film nonton barengnya Tenkinoko itu sampai 500 sekian lah pesertanya. Luar biasa. Shout out buat kalian semua, member-member CGV, staff-staff CGV, Mas Bayu, Mas lupa aku namanya. Nantilah saya tulis di description ya kalau ingat. Selain kita bikin event juga, kita bikin yang namanya grup Facebook, grup WhatsApp, grup Telegram, terus ada Discord juga. Yang Discord yang ngurus yang ada di belakang kamera, walaupun saya tidak ikut join juga ya di Discord, tapi katanya rame sih dulu. Terus di Telegram juga rame, di WhatsApp juga rame, nggak bikin beberapa grup juga karena terbatas. Di grup Facebook aja sampai 180.000 member kalau dicatat sampai sekarang. Kemudian di fanpage kalau dulu nggak dihack itu udah 500.000 sekian yang nge-like fanpage kita. Itu kalau nggak dihack sama orang India ya, gembus emang dulu dihack sama orang India. Di tahun 2014 itu karena kita kepengen membangun bisnis, kita dulu terinspirasi sama Kizaru, terinspirasi sama Anime Distro, kita membuat distro anime juga namanya Aware MMXP. Tapi didirikannya itu dari 2014, cuman launchingnya itu di 2015. Kita bikin 2015 distro, bertahan sampai 2018 akhir lah. Selesainya di situ karena ada beberapa masalah yang tidak bisa kita bicarakan di sini. Tapi saya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah pernah membeli barang-barang atau kaos, jaket, kemudian sweater ini dulu ini paling rekor dulu hampir 1.000 piece terjual sweater AWSUP. Mungkin kalau ada yang tertarik ini kita bikin lagi untuk mengenang AWSUP. Nanti ada 2021-nya. Kemudian di tahun 2016 kita punya ide juga untuk bikin travel ke Jepang waktu itu. Tapi kita karena waktu itu belum pernah punya pengalaman untuk menghandle orang banyak ke Jepang, jadi kita bekerjasama dengan travel lain. Di sini saya nggak bisa menyebutkan nama travelnya karena sekarang sudah menjadi kompetitor dari kita sendiri. Tapi saya mengucapkan terima kasih buat Mas Travel. Nanti saya chat aja tentang jasa-jasanya selama ini. Dulu kita itu kalau bikin travel ke Jepang, kita bikin posternya di fanpage, bikin posternya di website, terus peserta yang sudah daftar kita lempar ke travel itu untuk dibawa ke Jepang. Nah, di tahun 2018 baru kita ambil alih seutuhnya dari hulu ke hilir, kita yang bikin acaranya, kita juga yang nge-guide ke Jepang sampai pulang. Jadi dulu tuh perjalanannya sampai 5 hari, 6 hari, bahkan bisa 15 hari juga ada paketan. Travel yang kita buat ini namanya adalah AWS Tour, nanti bisa dilihat di kolom description. Itu alhamdulillah kemarin itu 2020 harusnya bisa memberangkatkan 400 lebih peserta kalau nggak ada pandemi, gembus.
Jadi harapannya sih nanti insya Allah kalau pandemi sudah berakhir, Awisub mau bikin giveaway ke Jepang buat kalian semua ya, mungkin 2-3 orang lah. Jadi kita ajakin jalan-jalan gratis ke Jepang, ke Tokyo, terutama ke Tokyo sih, karena Tokyo merupakan istilahnya kayak umrohnya wibu lah. Umroh wibu itu ke Tokyo, ke Akihabara, terus ke Kabukicho. Kabukicho. Nah, pertanyaannya kenapa pensiunnya baru sekarang? Karena terus terang kalau ada orang ngomong pensiunnya karena Muse ya, pensiunnya karena Iki ya. Itu enggak 100% salah, tapi justru kita tuh pensiun dengan bangga, pensiun dengan bahagia. Sudah ada website-website legal yang menyediakan subtitle anime Indonesia dengan cepat, dengan kualitas yang baik, sehingga kita tuh kalau dulu tuh kayak mau pensiun tuh kayak berat hati karena belum ada website-website legal yang bisa diakses dengan mudah gitu. Tapi sekarang karena sudah ada yang sudah bisa diakses dengan mudah, makanya kita bisa dengan bahagia pensiun. Kita juga sekarang malah lebih menikmati atau enjoy menonton anime karena nggak harus pusing mikirin nanti dialognya mau seperti apa, mau karaoke efeknya seperti apa. Udah tinggal nungguin dari Iki sama Muse, nonton enak, udah beres, bisa enjoy gitu. Poin terakhir, next terakhir, kita mau ngapain sih setelah berhenti membuat fansub anime ini? Nah, Awisub nanti di kemudian hari kita akan merebranding diri dengan nama yang baru. Kita akan berubah dari fansub menjadi media. Nanti entah di YouTube, entah di website, entah hanya di Instagram, nanti kita akan umumkan. Kemudian kita juga akan tetap fokus di AWS Tour. Kita akan tetap membuat trip-trip ke luar negeri yang terjangkau buat teman-teman semua, terutama ke Jepang. Bisa dicicil, bisa ditabung tanpa bunga. Jadi aman lah, semua nanti bisa berangkat dengan baik. Oke, mungkin perpisahan dari Awisub cukup sampai di sini. Intinya saya Ardi Pratama, mungkin yang banyak kenal saya sebagai Genkaku 14, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua, karena tanpa teman-teman semua juga kita nggak akan bisa sampai di titik seperti sekarang ini. Insya Allah fanpage Awisub, Instagram Awisub, dan semua sosmed Awisub masih akan tetap memberikan informasi-informasi terbaru mengenai mengenai anime-anime dan dunia entertainment lainnya kepada teman-teman semuanya. Mungkin itu sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kok jadi kayak kotip. Selamat tinggal Awisub, dunia fansub. Sampai jumpa di proyek-proyek selanjutnya. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rara, aku salah satu admin dari Awisub. Gak kerasa udah bertahun-tahun lamanya Awisub berdiri. Begitu juga dengan aku yang ada di AW. Dari aku masih SMP, sampai sekarang aku udah skripsi. Berkat AW, aku punya banyak banget teman baru. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah sabar, yang udah setia mensupport kami, yang setiap minggunya aku ditagih waktu dulu. Tapi kalian tetap support kami dan setia ada di sana. Gue Aikyo, 9 tahun Awisub berdiri. Walaupun gue di Awisub megang project ke 9 tahun, 2012 sampai 2014. Walaupun waktu yang singkat, tapi banyak kenangan. Ketemu banyak teman baru, sahabat baru, dan banyak pelajaran gue terima di sana. Halo teman-teman Awisub yang sudah support Awisub selama ini. Kalian luar biasa, terima kasih atas segala dukungannya ya. Walaupun Awisub udah pensiun, tapi aku harap kalian juga tetap dukung AW di karya-karyanya yang lainnya ya. Ya pokoknya kalian tetap semangat. Dan jangan lupa kalian juga harus jaga kesehatan. 2012 7 tahun aku tergabung di Awisub. Gak kerasaan, tapi kalau dipikir lagi itu bukan waktu yang singkat.
aku mau ucapin terima kasih aja untuk semua rekan-rekan di AW Subs. Terima kasih untuk pengalamannya, kehangatan kekeluargaannya, dan tentunya untuk kepercayaan AW Subs ke aku untuk megang regional Kalimantan Selatan, ya kan. Regional Kalimantan Selatan akhirnya bisa berkembang dari AW Subs. Halo, aku Carlina, salah satu talent dari AW Subs di AWG YouTube. Aku di sini mau ngucapin banyak terima kasih untuk kalian semua yang tetap setia dan selalu mendukung AW Subs dari dulu hingga sekarang. Sangat disayangkan bahwa AW Subs harus tutup tahun ini. Aku senang bisa kenal dengan tim AW Subs dan aku senang bisa ikut nobar bareng kalian. Tetap dukung satu sama lain ya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Hai, aku Vina, aku salah satu staf AW Sub Yogyakarta. Aku kenal AW Sub sudah lama, mungkin dari kelas 3 SMP sampai sekarang. Untuk tim AW Sub, aku berterima kasih banget diberi kesempatan untuk masuk sebagai staf AW Sub. Terima kasih juga buat segala pengalaman dan pembelajaran yang diberikan sama aku. Itu berkesan banget buat aku, dan makasih juga gara-gara AW Sub juga aku dapat banyak teman baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Divan. Saya adalah salah satu translator di AW Subs. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengunjung AW Subs dan teman-teman yang telah setia menikmati dan menunggu rilisan AW Subs. Dan saya juga ingin mohon maaf apabila terdapat kualitas penerjemahan yang kurang ya, terutama dalam anime yang saya terjemahkan. Halo guys, mungkin udah pada tahu kan kalau bentar lagi AW Subs bakalan tutup. Aku sendiri sih ya agak sedih ya, sebagai salah satu admin juga translator. Soalnya dari AW juga kenal sama teman-teman wibu dan juga nge-event lah. Jadi mungkin nih bakalan ya membekas lah di hati, walaupun sudah nggak ada, tapi mungkin bakalan tetap dikenang. Halo, nama gue Wafan Abati, salah satu admin dari AW Sub. Gue nggak kerasa udah 5 tahun di sana, dari awal kuliah semester 1 sampai sekarang mau skripsi. Berkat AW Sub gue mendapat teman baru dan pengalaman baru di event subbing. Dan gue mau mengucapkan terima kasih pada kalian yang sudah setia dan support kami dari dulu hingga sekarang. Dadah, sampai jumpa lagi. Halo, nama saya Adit. Saya salah satu admin dari AW Sub. Saya mengenal AW Sub mungkin sudah lama, tahun 2015-2014 lah, 2014-2015, dimana itu awal SMA. Terus saya mulai bergabung pada masa kuliah 2017-18 kalau nggak salah. Banyak sih pengalaman yang di sana, dari membuat event nobar yang saya ikutin, bertemu dengan kawan-kawan yang satu hobi, terutama yang saya anime dan lain-lainnya. Halo, perkenalkan, nama gue Gedi Julian, salah satu translator di AW dan juga sebagai editor sekaligus videographer di AWG Production. Gak kerasa udah 2 tahun aku bergabung di komunitas ini sejak tahun 2018. Banyak sekali seperti yang didapat ya, keseruan-keseruan mulai dari translate anime, nonbar bareng, terus sambil ngedit video YouTube juga, dan ketemu teman-teman yang mempunyai hobi yang sama. Last but not least, terima kasih AW Sub atas semuanya. Gak kerasa AW Sub harus pamit juga dari kehidupan fansub. Sayonara and have a great day.